Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia boleh, Indonesia bisa. Apa kabar? Coach Arif, Coach Huda, semuanya pagi. Pagi. Tidak ada malam, semua pagi. Biar tetap semangat. Gimana nih malam ini ada acara apa mendadak ini? Oke, jadi alhamdulillah Pak Ari Ya. di sini sudah hadir juga di Facebook Live. Di Malaysia, ramai sangat di Malaysia. Ramai sangat Malaysia. Wah, dari Jakarta juga, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan, Sabah, Kuala Lumpur, Terengganu. Wah, ini kalau sudah jumpa seperti ini, kadang-kadang saya mesti bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Palembang, atau bahasa Malaysia, campur-campur. Seperti nasi lemak campur-campur, nasi biryani campur. Nasi lemak royal Pak Ari. Nasi lemak royal campur. Oke, silakan. Kita mau bincang apa ini, Coach Huda? Kita mau bicara apa, Coach Arif? Coba silakan. Mau diskusi apa nih kelihatannya? Wah, ada Kelantan. Nasi kerabu. Kerupuk leko. Dari Palembang juga ada. Dari Palembang. Palembang. Sunda, kumaha, damang. Ada dari Brunei juga Pak Ari. Wah, bahasa Brunei, coba bahasa Brunei apa manggilnya? Bah. Kalau Bah Sabah. Sabah, oh Brunei, sorry. Sabah itu. Oke, silakan. Siapa dulu mau tanya? Boleh kita diskusi saja. Kita bincang-bincang. Kalau bahasa Malaysia itu namanya sembang-sembang. Kalau orang Indonesia ngobrol-ngobrol. Bingung tuh orang Malaysia dibilang ngobrol-ngobrol. Sembang-sembang. Oke, silakan. Siapa ada yang punya acara, Coach Huda atau Coach Arif sama ya? Malaysia, Indonesia, Singapura pun boleh, Eropa pun oke. Silakan. Kita mau bicara apa, nak cakap apa, silakan. Oke, jadi ini Pak Ari, kalau sekarang kan fenomena. Ini Arif ini orang Malaysia, orang Indonesia nih? Kalau saya Indonesia Pak Ari. Oh, Indonesia. Orang Indonesia. Saya tercampur, confuse. Lampung hadir, Surabaya hadir, Medan, Horas, Bantul. Udah ada yang tanya itu rahasia istiqomah gimana Pak? Waduh, ramai nanti. Oke, silakan. Siapa dulu mau bicara sekarang? Silakan, Coach Arif. Oke, jadi kan gini Pak Ari, banyak fenomena itu kan, banyak yang saat ini kan kita dikenal dengan zamannya milenial. Bahkan menurut survei 70% itu 2030 itu di Indonesia itu sudah milenial. Artinya kita punya anak yang bukan lagi milenial tapi sudah zilenial, generasi alfa. Kalau karakteristiknya pasti berbeda, gitu kan. Pada saat yang sama kita juga memimpin di perusahaan gitu Pak. Banyak kan pemimpin di perusahaan yang handle milenial. Pada saat yang sama itu juga harus mencapai target. Kemudian setelah itu bagi yang pengusaha atau bisnismen berarti harus tetap menjaga profitnya itu tetap ada gitu kan, harus tetap profit, harus produktivitasnya pada saat yang sama harus inovasi, pada saat yang sama harus kreatif, pada saat yang sama harus manage keluarga. Nah, itu kan diperlukan skill yang khusus gitu Pak, sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin zaman now gitu kan Pak. Jadi memimpinnya bukan hanya satu dimensi tapi berbagai dimensi. Nah, itu Pak yang kita ingin sembang-sembangkan lah kalau bahasa Malaysianya Pak. Terus kita mau bicara tentang milenial, tentang bicara leadership kepemimpinan, bicara bisnis, bicara keluarga, bicara karir. Tujuannya apa ini? Milenial semua, apa sih tujuan pembicaraan kita ini? Mau supaya hidup lebih susah, atau supaya hidup lebih sengsara, atau tujuannya mau hidup miskin tapi sabar, atau kaya tapi syukur, yang mana sebenarnya? Mau hidup yang sukses Pak Ari tapi bahagia macam Pak Ari. Itu yang kita ingin gali ya Coach Huda ya.
Mau Udah coba siap-siap. saya mau tanya dulu nih peserta mau apa nih, mau diskusi sama tentang apa? Mau hidup seperti apa sih ditulis maunya, di coba. komen. Anda Tulis apa dulu tuh semuanya, tulis di kolom chat. apa expectation Anda malam ni, yang hadir malam ni, Anda nak dengar apa, tentang apa, ya? Mengapa Anda hadir? Apa yang mungkin ada dalam fikiran, hasrat, intention. Mau apa? Ada dari Nur Afiko, Ahmad Kamal, bahagia dan sukses Gurunda gitu. Oke, itu tadi dari Arif ya, mewakili orang Indonesia. Sekarang mewakili orang Malaysia. Silakan. Apa yang mau ditanya mewakili rakyat Malaysia? Ada yang tulis tu mudah bisnes. Apalagi? Huda mungkin, silakan. Coach Huda sampaikan. Kalau orang Malaysia Pak Ari, dia nak berjaya dan dalam masa yang sama bahagialah Pak Ari. Yang lebih Kenapa tanyanya ke saya? Kenapa tidak tanya orang lain saja? ya, sebabkan Pak Ari ni seorang tokoh yang nampak Pak Ari itu santai tapi bisnesnya terus berkembang, ya. Dalam masa yang sama bisa riding, nampaknya wajahnya Training ISQ-nya jalan terus gitu kan Pak. semakin sihat, nampaknya semakin cerdas gitu. Tapi bisnesnya tidak berkurang, ya, terus berkembang. Jadi apa rahsianya Pak? Oke, mungkin ini dulu ya. Saya mau ada yang kata Pak Ari sentiasa senyum gitu. Oke, ini sekarang saya dulu. Sekarang saya seperti ini. Coba lihat dulu nih. Ini wajah saya. Coba perlihatkan di slide ini. Munculkan. Yang sebelah kanan itu tahun 1988, sebelah kiri sekarang saya. Coba, apa perbedaannya? Silahkan. Oke, silakan. Ayo tulis Itu di dulu chat. saya masih muda. Ini sekarang saya. Apa perbedaannya? Dulu dan sekarang. Ini tahun 1988 dan kemudian Pak Ari saat ini. Silakan, tolong tulis di chat. Apa perbedaannya? Yang perbedaannya. Dulu marah, sekarang senyum, ada yang tulis. Ya, coba lihat mukanya, coba lihat mukanya, coba Coach Arif, apa yang Coach Arif lihat wajah sebelah kanan itu. Mukanya dulu ini Pak garang gitu Pak. Mulai. Ini adalah tentang leadership, tentang cara pandang, tentang cara hidup gitu ya. Terlepas dulu kurus sekarang gemuk. Gitu. Jadi bahagia atau kesuksesan orang itu sangat tergantung dengan ilmu leadership-nya. Semakin tinggi leadership-nya, semakin tinggi kejayaannya. Semakin rendah leadership-nya, semakin rendah pencapaiannya, atau bahasa Malaysia achievement-nya. Itu rumus pertama itu. Semakin tinggi leadership skill-nya, semakin tinggi kejayaannya. Semakin rendah leadership-nya, semakin rendah keberhasilannya. Itu rumus satu. Nah, tetapi ada rumus yang kedua. Ya, ini problem nih. Semakin tinggi kejayaannya, semakin stres pikirannya. Betul kan? Semakin banyak rezekinya, semakin pusing kepalanya. Semakin banyak anak buahnya, semakin sakit kepalanya. Siapa seperti itu? Nah, ini ilmu leadership. Jadi kalau dulu namanya ini disebut dengan era 3.0. Jadi era 3.0 itu era industri. 2.0 pertanian. 1.0 perburuan. 4.0 informasi atau information. Nah, dulu coba lihat waktu saya wajahnya masih keras begitu. Leadership itu adalah bagaimana cara memerintah dengan tepat. Jadi bagaimana dulu? Coba definisi leadership itu apa dulu?
Coach Arif? Thinking Influence, betul ya? influence. How to influence. Jadi kalau dulu itu cara untuk mempengaruhi orang adalah pertama, bagaimana kita bicara efektif dan tepat supaya orang bergerak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yes or no? Yes, Sudah, betul, Pak. Coach Arif? Betul, Pak. Terus kemudian bagaimana menjadi role model. Yes or no? Betul. Yes, betul. Pak. Bagaimana ilmu pidato yang hebat. Yes or no? Betul. Betul, Pak Ari. Tapi anak milenial sudah tidak mau lagi. Dulu seperti itu. Jadi karena sukar sekali menghandle milenial, sukar sekali menghandle orang lain, akibatnya wajah saya jadi seperti itu. Coba lihat sebelah kanan. Serius banget. Serius banget. Serem tengoknya. Serem sekali. Nah, oke, sudah cukup gambarnya. Serem ya. Jadi dulu itu leadership saya itu adalah dari luar ke dalam. Jadi dari luar saya isi ke kepalanya orang gitu. Oke, orang saya beritahu begini caranya. Orang saya beritahu ini arahannya. Aduh, itu tekanan darah jadi tinggi ya, tanduknya kadang suka keluar sendiri gitu ya. Meja rasanya mau pecah aja gitu. Nah, siapa yang mengalami hal seperti itu ketika menghadapi keluarga, menghadapi anak, menghadapi istri, menghadapi suami, menghadapi murid, menghadapi pegawai, menghadapi staf, menghadapi kaki tangan atau anak buah. Siapa yang menghadapi problem itu? Tulis, katakan saya. Coba Coach Ari. Iya. Jadi siapa yang menghadapi problem dengan anak buah gitu Pak Ari ya? Ya. Oke. Jangan hanya anak buah, menghadapi istri juga. Menghadapi suami. Menghadapi anak. Siapa yang punya masalah dalam family, saya Pak Ari. silakan ngaku Ibu ya. Ira Puspita saya, Ibu Arista Saritata saya Pak Ari katanya. Nah, kan sudah mulai ngaku ini. Ya kalau itu sudah punya masalah, bagaimana kita menjadi pemimpin? Betul? Ya sekarang coba saya kasih lihat nih, perusahaan saya banyak sekali. Coba sampai sekarang pun saya jadi sudah lupa menghitung perusahaan saya berapa nih coba. Coba hitung tuh berapa perusahaan, saya sendiri lupa itu. Coba berapa perusahaannya? Banyak ya? 4, 5, 6, 7. Ada di bidang formal education, saya punya perguruan tinggi SQ Business School. Ada formal informal, SCT Consulting, ada tours and travel, umroh dan haji, ada coaching academy. ini ada Coach Ari dan Coach Huda. Ada property, ada tourism, ada finance, food, technology, semuanya. Nah, isinya itu manusia semua itu, bukannya mesin itu. Isinya manusia. Jadi bagaimana cara handle people? Ini hari ini, coba saya ada di mana hari ini? Hari ini saya sedang ada di Cisarua. Tadi pagi saya baru riding motorsikal. Kemudian saya lihat sakura berkuda gitu ya. Tuh ada Umi juga tuh di situ tuh, lihat situ tuh sebelah kiri. Tuh, dengar suara sakura tadi? Dengar. Dia protes. Oke. Jadi bagaimana caranya? Nah, apa yang saya ingin sampaikan? Saya mentransformasi cara berpikir saya. Jadi kalau kita lihat gambar, dulu saya itu berpikir bahwa leadership itu adalah dari dalam keluar. Gitu. Coba gambarnya nih. Ya. Nah, jadi dulu itu gimana caranya mengisi kepalanya istri. Gimana cara isi kepalanya suami. Bagaimana cara isi kepalanya anak. Bagaimana cara isi kepalanya pegawai. Gimana cara isi kepalanya Coach Arif? Gimana cara
isi kepala kok sudah gitu. Dulu begitu cara berpikir saya. Tetapi yang diisi juga sakit kepala, ya kan? Yang mengisi sakit kepala. Maka wajah saya jadi keras. Coba lihat tuh, coba lihat wajah, munculkan lagi wajah saya. Tuh, dekatkan, zoom, coba zoom. Oh, seperti itu tuh. Karena saya punya masalah bagaimana caranya untuk handle itu. Nah, akhirnya saya berpikir ini tidak seperti ini leadership. Kalau terus seperti ini ya wajah sudah semakin berkerut gitu kan. Mata jadi tajam, muka jadi keras gitu kan. Karena ingin memaksa gitu kan. Ya, jadi sekarang ya tidak perlu seperti itu. Jadi dulu itu leadership itu adalah outside in, dari luar ke dalam. Tetapi saya lihat ini di Malaysia ini dulu yang saya jadikan leader itu laki-laki semua. Saya kirimkan, ada trainer hebat jadi leader, tak berjaya di Malaysia. Saya kirim lagi laki-laki yang pandai, tak berjaya. Saya kirimkan, akhirnya udah, perempuan coach sudah handle, berjaya dia. Saya pelajari caranya apa, ternyata bukan speech, bukan ceramah, tapi dia listening and asking. Wow, it's fantastic, gitu ya. Nah, kemudian saya kemudian dari situ buku saya itu ada namanya buku SQ Power. Akhirnya saya ajarkan dengan cara yang berbeda. Jadi kalau pernah ikut SQ training, maka dulu saya caranya adalah dari luar saya masukkan ke dalam kan dengan outer journey, inner journey, saya buka supaya dapat, dan itu bagus. Tetapi sekarang leadership saya beda. Saya bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Kalau dulu manusia itu adalah ember, jug. Apa bahasa Malaysianya ember? Bekas, Pak Ari, bekas. 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 Baldi, bahasa Inggrisnya baldi. Baldi, bekas yang mesti diisi. Tapi sekarang, no. Manusia itu api yang dinyalakan. Nah, metodologi ini namanya coaching. Dan mulai hari ini, setiap kali ketemu orang, saya jarang saya memerintah ini. Itu saya hanya coaching aja. Ya, tadi pun ketemu Coach Arif baru saya coaching ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Jadi itu sudah mulai menjadi ya hal yang biasa ya dari hari ke hari waktu, dan akibatnya tekanan darah saya semakin turun, betul kan? Kemudian mata saya jadi semakin lembut, bibir saya semakin banyak senyum, muka saya jadi semakin soft gitu. Karena saya tidak pernah lagi memaksa. Saya hanya bertanya, saya mendengar, saya bertanya sampai orang menemukan spiritual intelligence-nya. Sampai orang menemukan kecerdasan emosinya. Sampai orang menemukan intellectual intelligence-nya. Yang beruntung berapa orang? 2 orang. Pertama, saya sebagai leader yang tidak perlu memaksa, tidak perlu mempergunakan palu. Apa bahasa Malaysianya palu? Tukul. Tukul arwana, tukul ya. Tukul. Tidak perlu pakai palu, ya. Tidak perlu memaksa, tetapi mengeluarkan saja. Nah, metode ini disebut coaching, bukan kucing, tapi coaching. Nah, mulai saat itu saya bukan hanya kepada staff, saya ketemu menteri, saya coaching, ketemu CEO, saya coaching, ketemu anak saya coaching, gitu. Nah, dengan cara seperti itu mereka menemukan. Contohnya anak pertama saya, Anjar. Apa dia kompetensinya? Kemarin belum lama Eski, sekian lama nih saya nggak tahu dia hobinya main gitar gitu. Bagaimana saya harus menemukan ini? Dia punya cita-cita. Akhirnya ketemu. Dia ingin nolong orang, dia ingin bantu. Bantu siapa? Ya membantu supaya orang bisa berjaya. Kelebihanmu apa? Saya tanya. Gitar. Dengan main gitar apa? Saya punya perasaan bisa mempengaruhi orang. Terus bagaimana cara membantu orang-orang itu? Ya akan saya buatkan sebuah mekanisme pengaruh marketing supaya orang terbantu untuk sales. Dengan apa? Dengan ilmu seni saya, katanya. Oh, akhir ketemu coaching. Anak kedua saya juga
Erik, ketemu apa dia hobinya, kitchen, oke, seperti apa dia maunya, oke, saya kembangkan. Rima saya kembangkan. Semuanya saya biarkan tumbuh berkembang sesuai dengan keinginan, bukan keinginan saya, tapi keinginan mereka. Lalu Solihin, eksekutor, apa keinginannya? Oke. Coach Huda, saya coaching, apa keinginannya? Coach Arif, apa keinginannya? Setelah itu baru apa orientasinya, bagaimana langkahnya. Dan kemudian sisanya, saya riding lagi naik motor, ding, 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 ding. Saya jalan-jalan lagi ke Cisarua hari ini, saya main dengan Sakura hari ini, bisnisnya berkembang, mereka juga happy, Coach Arif lihat makin happy, Coach Huda juga happy, semuanya happy, dan saya juga bahagia, orang berkembang apa adanya. Jadi, saya ini ingin mengajak Anda dan memaksa Anda, jangan Anda wajib punya ilmu coaching. Kecuali rambut Anda langsung rontok habis, ya, giginya langsung putus-putus, uratnya langsung keluar semuanya, betul, mukanya menjadi seperti ini, karena begini, Anda tidak bisa memimpin. Saya pun mengingat cara leadership saya 10 tahun yang lalu, saya stres. Tapi sekarang saya bahagia sekali dengan ilmu coaching. Oke, itu saja Coach Sudah, Coach Arif. Kalau mau Masya tanya lagi Allah. boleh. Masya Allah. Terima kasih Pak Ari. Oke. Pak Ari, ada setengah orang Pak Ari, dia kata kalau kita tanya jadi lambat Pak Ari, tanya-tanya kan. Kan kalau Karena bicara jadi cepat. Itu gimana Pak Ari? lebih pintar dia atau lebih pintar Tuhan? Lebih pintar dia atau lebih pintar Allah? Allah. Yang meniupkan ilmu ke dalam hati manusia, dia atau Allah? Allah Pak Ari. Allah. Yang membuat malaikat sujud, ya, membuat malaikat sujud kepada Adam itu karena apa? Karena Allah meniupkan di dalam hati Adam, betul? Faiza sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh ciptaanku. Malaikat sujud kau ke Adam. Mengapa? Karena di dalam hatinya itu sudah ada ilmu, sudah ada semuanya. Kalau tidak percaya, nih saya tes semuanya ya. Tolong katakan saya. Oke, saya tes semuanya hari ini. Apakah Anda punya ilmu itu? Siapa yang memiliki keinginan untuk kreatif? Tulis, katakan saya, kreatif. Bagus. Siapa yang ingin tanggung jawab dalam hidup? Katakan saya. Tulis. Saya. Tanggung jawab saya. Siapa yang ingin memberi dan menolong serta mengasihi? Katakan saya. Siapa yang ingin senantiasa untuk melapangkan jalan? Katakan saya. Siapa yang ingin senantiasa memberi cahaya? Katakan saya. Siapa yang senantiasa ingin berhitung tepat dan benar? Katakan saya. Siapa yang ingin senantiasa jujur? Katakan saya. Kenapa you jawab saya? Ada datang dari Kinabalu, datang dari Kedah, ada datang dari Kelantan, ada datang dari Palembang, ada datang dari Jawa, ada datang dari Bandung, ada datang dari Jawa Timur, dari Kalimantan, Sulawesi. Mengapa jawabannya sama? Kenapa? Karena terbukti apa yang saya ucapkan tadi adalah bersumber dari nama-nama Allah. Ya, Ar-Rahman, pengasih, Al-Khaliq, menciptakan, Musawwir, mengkreasikan, tanggung jawab dari Allah, Al-Wakil. Kemudian menunjukkan jalan dari Allah, Al-Hadi, memberi petunjuk dari Allah, dan memberi cahaya dari Allah, An-Nur. Nah, energi itu ada tidak di hati manusia? Nah, itu yang selama ini kesalahannya dianggap tidak ada. Kita anggap manusia itu kosong, you wrong, salah besar, ada. Tinggal bagaimana kita mengeluarkan itu, dan itu ilmu coaching. Sekali lagi, kalau Anda ingin sukses, Anda ingin jaya, Anda punya dua pilihan. Anda tidak usah ikuti ilmu saya, Anda jangan belajar ilmu coaching, ya. Insya Allah tekanan darah Anda semakin naik. Paling tidak rambut Anda semua mulai rontok, Anda mulai stres, betul? Istri Anda stres, suami stres, anak stres, murid stres, mereka marah sama Anda juga marah sama mereka, target tidak tercapai, dan semua sakit hati, lalu Anda mengatakan mereka kepalanya seperti batu yang tidak bisa diatur. Bukan, Anda tidak punya kemampuan untuk menggali potensi manusia.
Allah saja sudah ikro kepada Nabi Muhammad. Baca dengan nama Tuhanmu. Padahal Tuhan itu bisa mengatakan Muhammad sujud. Bisa, tidak. Allah mengatakan baca dengan nama Tuhan. Ya. Allah mengajarkan orang untuk supaya ditanya. Karena Allah tahu bahwa manusia itu sudah punya segalanya. Masterpiece. Lebih hebat dari komputer-komputer yang dibuat di manusia di muka bumi. Kalau komputer itu ditumpuk dari sini sampai ke bulan, itu tidak cukup untuk dibandingkan dengan kemampuan cara berpikir otak manusia. Tapi kita menganggap manusia itu bodoh. Dan akhirnya yang diajari marah, yang mengajari marah, pecah, target tidak tercapai, yang diberitahu stres, yang bicara juga stres. Yes or no? Silakan Gus Yunus. Luar biasa, makasih Pak Ari. Jadi ini sebuah ilmu coaching yang luar biasa. Jadi artinya kalau kan banyak, kalau para leader di sana itu biasanya coach itu kan terkait tentang masalah hanya performance, terkait tentang masalah hanya apa strategi-strateginya gitu kan Pak Ari. Hanya Gini, ada satu intelektual. hal. Ya, satu hal. Saya penulis buku saya ada 700 halaman. Setelah saya tulis buku itu, saya tahu bahwa tidak mudah untuk mengajarkan buku itu. Tetapi saya yakin sekali, apabila saya mengcoaching satu orang dalam waktu 1 jam, 2 jam, maka cara berpikir dia sama persis seperti isi buku saya 700 halaman itu. 700 pages itu. Dengan coaching. Dan dia bisa detail semuanya. Mengapa? Karena dalam diri manusia ada inner voice, ada energi. Dan energi itu perfect, masterpiece. Cuma permasalahannya kita belajar dari barat bahwa manusia itu kosong, manusia itu tidak ada isinya. Padahal manusia itu sempurna. Allah yang sudah meniupkan di hatinya, sampai malaikat diminta sujud ke arah Adam. Yes or no? Ya apa tidak? Tetapi karena kita ini orientasinya dari barat, bukan dari ayat suci Al-Quran, maka kita ikut-ikutan cara berpikir. Nah sekarang dunia semakin lama semakin ke arah fitrah. Betul apa tidak? Dunia semakin lama di era milenial semakin menemukan kebenarannya. Betul? Apa itu cirinya? Milenial tidak mau lagi diajari sama tuan-puan bapak. Kenapa? Karena apa yang Anda ajarkan sudah ada di YouTube bahasa Malaysia, di YouTube, betul kan? Betul kan? Sudah ada di internet, betul? Mau belajar apa? Semua ada di YouTube, di internet ada. Berarti masalahnya bukan lagi soal skill atau knowledge, tapi bagaimana memanfaatkan skill dan knowledge serta energi. Dan itu hanya ada di ilmu coaching. Nah, kalau mau tahu ilmu coaching, jangan tanya saya lah. Ini masternya nih, Coach Huda dari Malaysia dan Coach Arif. Itu guru coaching satu di Malaysia, satu di Indonesia. Tanya ke dia. Tapi boleh kalau mau tanya, karena saya ini mau cerita manfaatnya. Saya I strongly recommend you. Saya paksa Anda, kalau upayakan jangan mati dulu sebelum mendapat ilmu coaching. Dan jangan jadi pemimpin tanpa ilmu coaching. Paham? Jangan jadi orang tua tanpa ilmu coaching. Jangan jadi guru tanpa ilmu coaching. Jangan jadi penceramah tanpa ilmu coaching. Oke? Jangan jadi kakak tanpa ilmu coaching. Jangan jadi abang tanpa ilmu coaching. Jangan jadi suami tanpa ilmu coaching. Jangan jadi istri tanpa ilmu coaching. Jangan jadi CEO tanpa ilmu coaching. Kalau Anda tidak punya ilmu coaching, Anda disaster buat orang lain. Betul? Anda menyiksa orang lain. Betul? Karena anggap orang lain itu kosong. Betul? Dan Anda sendiri stres. Jadi yang menyampaikannya stres, pecah kepalanya, frustasi, yang disampaikan dan berkelahi. Tujuan gimana mau bicara leadership? Ya. Oke, saya kira itu sih. Boleh ada bilang, saya nggak mau, silahkan. Saya nggak mau coaching, silahkan. Percaya, Anda akan frustrated. Anda pernah tidak saya tanya, ketemu orang, tiba-tiba cakep,
bla 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 bla, dan Anda berpikir kapan saya pergi nih orang ini berhenti, rasanya saya mau kunci aja mulutnya mau di, betul ada nggak? Pernah nggak ketemu? Ya, padahal Anda tahu, ya saya tahu apa yang Anda bicarain, tapi bukan itu maksud saya, pernah nggak? Iya, iya betul. Pernah tidak? Pak Ari ada yang tanya macam mana nak belajar ilmu coaching. Bagaimana pengalaman Pak Ari belajar? Susah tak Pak Ari belajar ilmu coaching? Gini, yang pertama itu mindset. Ya, kita dulu berpikir manusia itu bodoh, manusia diberitahu. Tapi dengan ilmu coaching lain. Ketika coaching, pertama melihat manusia, beda. Kita melihat, ini adalah masterpiece, ciptaan Allah yang sempurna, yang saya perlu tahu. Jadi gini, dia itu seperti komputer yang terbaik, merek apa yang terbaik di ya, kali 1000 lah ya. Kita hanya perlu membuka password dia dan membiarkan dia operate sendiri. Ada ilmunya. Ya, tetapi ya harus mau belajar. Kalau nggak mau ilmu coaching, ya nggak apa-apa juga. Percaya, umur Anda akan jauh lebih pendek. Pertama, Anda stres. Yang kedua, yang dengar Anda juga stres. Anda pernah nggak ketemu ibu, bapak yang pap, itu nggak? Guru yang tet, itu nggak? Pimpinan yang tet, rasanya mau kunci aja, gitu kan ya. Nah, ilmu coaching tanya Coach Arif aja sama Coach Huda. Itu tugas ini gurunya ini. Oke, silakan. Ada lagi? Pengalaman Pak Ari sendiri untuk belajar mengubah dari leadership yang zaman dahulu dengan mengapply ilmu coaching, apakah susah Pak Ari? Susah. Pertama saya tidak percaya apa ini coaching, kucing apa itu saya nggak paham. Awalnya saya nggak suka. Awalnya saya nggak suka apa sih coaching gitu kan. Udah kepalanya pecahin aja, isi krek buka, isi krek gitu aja. Itu di kepala saya dulu gitu, ketika leaders gitu ya. Tetapi kan ternyata ya mereka punya keinginan sendiri, punya cara pandang sendiri. Jadi dulu tuh saya karate, sekarang saya sudah jujitsu. Gitu kan. Jadi membiarkan orang keluar energinya, saya cuma mengarahkan energinya. Gitu. Kalau dulu saya harus lawan, tapi bukan, sekarang tidak. Biarkan dia mau tumbuh berkembang, tapi kita biarkan dia tumbuh seperti apa adanya. Jadi kalau pohon itu, pokok itu dari bijinya, kita biarkan dia tumbuh. Tidak perlu ditarik-tarik pokoknya mati dia. Ya, biarkan dia tumbuh berkembang, growing. Tapi memang awalnya susah nih. Anda juga yang dengar saya bilang, nggak usah lah, isi aja, nggak usah lah, pukul aja, nggak usah lah, speech aja. Nggak. Takes time. Anda pertama, Anda akan dibenci sama orang. Kedua, Anda tidak disukai sama orang. Anda dimusuhi sama orang. Lalu Anda juga benci sama orang yang Anda ajari itu, isinya kok kepala dia bodoh sekali, kok dia stupid sekali. Padahal bukan dia yang stupid, Anda yang tidak punya kemampuan coaching. Problem is you. Pak Ari ada yang tanya itu apa bahasa sederhana dari coaching supaya mudah difahami? Oh, gampang. Kemampuan untuk mendengar dan bertanya. Kemampuan untuk menggali potensi seseorang. Kemampuan untuk menggali kreativitas seorang. Kemampuan untuk menemukan jati diri seorang tanpa diajari. Kemampuan untuk menguatkan batin seseorang, mengokohkan tanpa diceramahi. Kemampuan untuk membuat orang menemukan jawaban tanpa diberitahu. Kemampuan orang untuk menemukan arti hidup tanpa digurui. Dan itu ada 3 dimensi. 1, dimensi intelektual, bagaimana caranya. 2, dimensi emosional, gimana menjadi tenang hati jiwanya. 3, dimensi spiritualitas, menemukan arti kehidupan dan drive terbaik. 3.0. Setelah intelektual, emosional, spiritual.
Oh iya, kalau kamu sudah punya ilmu coaching ini, kamu sudah punya profesi. Kamu bisa buka praktek kayak psikolog, kayak dokter. Dibayar juga kamu sama orang. Dan itu dapat sertifikat negara dari BNSP. Tempel di meja, siap buka coaching. Siapa? Muridnya Pak Ari Ginanjar dan Coach Huda, Coach Arif. Resmi, ada lambang Garuda. Kalau Malaysia itu bukan Garuda, apa namanya? Harimau ya? Harimau. Harimau. Ya gitu. Udah lah, kamu ikut coaching lah, kalau nggak stres lah. Apalagi kamu jadi guru, jadi orang tua, tanpa coaching, bikin orang sakit kepala. Pokoknya hancur lah kalau tanpa coaching. Kayak saya dulu itu. Sakit kepala saya dulu. Alhamdulillah sekarang saya bisa enjoy. Saya mau buat perusahaan berapa lagi saya buat. Saya pikir apa saja saya buat. Just relax. Ya, membiarkan orang lain hidup. Oke. Lagi cukup? Ari, Lagi? ada yang bertanya ini Pak Ari. Setelah mengcoaching kemudian kita dibenci orang yang berseberangan dengan diri kita, apa yang kita akan perbuat setelah itu? Masya Nggak Allah. ada tuh. Orang di coaching nggak lagi berseberangan. Setelah di coaching adanya orang berterima kasih, bersyukur, nggak ada nih benci. Karena ya gimana? Yang sebelum di coaching kan tertekan dia. Begitu di coaching kan muncul, ya berterima kasih dia pasti. Nggak mungkin berseberangan, yang ada searah pasti. Karena fitrah manusia itu sama. Fitrah manusia itu ingin kejujuran, fitrah manusia ingin cinta, fitrah manusia ingin tanggung jawab, fitrah manusia ingin kesabaran, fitrah manusia ingin kemuliaan, fitrah manusia ingin berbakti, memberi arti, sama bahasa. Gitu. Oke, apalagi? Nah ini Pak Ari, cara mengcoachingnya mungkin yang mungkin belum Itu bukan mengcoaching, itu banyak orang itu bisa berseberangan jadi. karena Anda gini ini Coach Arif dan Coach sudah jawab lah. Banyak orang mengcoaching itu panggil sini, sudah saya coaching dia, artinya sudah saya marah-marahi dia. Itu bukan coaching. Coaching itu nggak Iya. ada ceramah, tidak ada ceramah seperti ini pun tidak ada, ngajari juga tidak ada. Coaching itu benar-benar hanya mendengar, mendeteksi, kemudian melihat dan kemudian bertanya dan membiarkan dia menemukan jawaban. Itu coaching, jadi nggak mungkin berseberangan. Nah, celakanya udah saya coaching dia, artinya sudah saya marah-marahi dia. Itu bukan coaching. Itu namanya coaching sesat itu. Lama yang belum paham ya Pak Ari. Sebenarnya coaching itu seperti Belum apa? paham. Oh iya, ya kalau mau tahu cara coaching, tanya Coach Huda lah sama Coach Arif di berdua. Saya ingat Pak Ari waktu sekitar 5 tahun lalu, saya terinspirasi bagaimana Pak Ari itu seorang yang telah sukses tapi sangat mau mendengarkan. Pak Ari tanya saya, apa tu coaching? Buddha, cuba jelaskan pada saya. Cuba coaching saya, Pak Ari kata. Jadi Pak Ari itu open, terbuka untuk memahami hal baru, dan bila Pak Ari nampak benefitnya, kebaikannya, Pak Ari langsung terus apply, terus study sampai akhirnya Pak Ari memunculkan ilmu 3.0 coaching yang sangat berbeza dengan apa yang ada coaching-coaching di luar sana, Pak Ari. Yeah. Yang selama ini mungkin ilmu coaching di luar sana hanya fokus pada performance. Tapi ilmu 3.0 coaching yang Pak Ari bawa itu pergi ke hati, pergi ke fitrah, potensi dalaman. Luar biasa. Bagaimana Pak Ari boleh model ini bisa terwujud Pak Ari? Sangat luar biasa. Saya kan motivator. Motivator itu memotivasi. Dulu saya berpikir memotivasi adalah menceramahi, memberitahu supaya orang menemukan jawabannya. Tapi coaching adalah membiarkan orang menemukan motif dalam dirinya sendiri. Aneh ya? Kalau dulu motivasi itu memberi energi, mendorong, mempengaruhi. Tapi kalau coaching, membiarkan orang menemukan motivasi sejati dalam dirinya tanpa diceramahi. That is coaching. Ya saya jadi dengan cara seperti itu saya jadi lebih relax, lebih enjoy, gitu kan. Kalau ketemu anak buah yang stres, bagus. Tapi kalau orang gini ya, kalau orang tidak di coaching itu problemnya banyak sekali, dia bisa nggak karuan. Sampai ada yang mau bunuh diri, ada yang mau menceraikan istrinya, menceraikan suaminya, mengusir anaknya, membenci bapaknya, membenci ibunya, kemudian memusuhi
kekasihnya, membenci temannya, membenci bosnya, memarahi dirinya, menyalahkan dirinya. Itu hanya bisa di-coaching untuk menyembuhkan itu. Gitu. Nah, ya dengan cara seperti itu ya saya menyusunlah ilmu coaching namanya 3.0. Buku saya yang tebal itu hanya dengan Coach Arif mengcoaching orang sejam 2 jam sudah paham itu. Betul, Pak. 700 halaman. Bayangkan kalau baca tuh gitu kan. Nah, tapi sekarang ya dengan cepat ini bukunya ini. Coba kita lihat ya kalau gambarnya ya coaching model. Tiga dimensi. Ya apa yang 3 dimensi itu, 3 human dimension. Jadi coaching itu, jadi ini diri Anda nih, Anda itu di dalam yang pusat yang tengah itu inner drive, itu hati, ya. Yang warna biru itu adalah orientasi, itu jiwa. Yang warna merah itu kompetensi, itu intelektual. Kalau bahasa kecerdasannya paling luar itu intelektual, IQ. Yang warna biru itu emosional, EQ, yang putih itu spiritual, SQ. Ya. Kalau bahasa Yunaninya logos, pathos. Itu ethos, pathos, logos. Kalau bahasa Prancisnya rogo, jiwo, sukmo. Nah, ini nih mesti ditemukan ini. Banyak orang yang nggak mampu menemukan spiritualnya, hatinya kosong. Tapi otaknya jalan, bayangin otak tanpa hati kan bahaya. Ini bagaimana menyambungkan. Nah, yang menguasai dirinya warna hitam itu, isinya kebencian, kedengkian, kemudian masa lalu, ketidakpercayaan diri. Yang warna hitam itu menguasai, putihnya ketutup. Nah, coaching itu warna putihnya itu yang dikeluarkan. Supaya hati nuraninya muncul. Energinya itu unstoppable. Nah, saya pakai energi itu, putih itu. Nah, belenggu hitamnya otomatis hilang. Nah, warna biru itu orientasinya. Ya, orientasi itu kepada nilai-nilai kemuliaan, bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar keluarga, tapi ada nilai tertinggi. Nah, yang merah itu intelektualnya. Itu bagaimana cara melaksanakannya. Jadi kalau sudah pakai ilmu coaching, anak-anak akan hidupnya bahagia, mahasiswanya akan tumbuh berkembang, kemudian anak buah akan maju, nggak ada lagi yang saling menggurui, nggak ada yang merasa paling pinter, semuanya itu pandainya bukan hanya ceramah tapi bertanya. Coba deh, saya tanya ya. Ketika pertama kali Al-Quran diturunkan, perintahnya perintah ruku sujud atau perintah membaca? Perintahnya itu dengan cara bertanya atau cara menceramahi? Tuhan, Allah sendiri. Bertanya, bacalah dengan nama Tuhan. Saya perintahkan. Apa? Bertanya. Yang pikirkan, yang mengajari, yang menciptakanmu dari segumpal darah. Betul kan? Jawab. Yang maha pemurah. Betul? Yang mengajarimu dengan perantaran kalam. Betul? Yang mengajari kamu apa yang tidak kamu ketahui. Tuhan saja coaching kok. Ya, bertanya kepada Nabi supaya Nabi menjawab. Kok kita menggurui manusia? Nah, ini yang harus kita pahami. Teknik mengajar pertama coaching yaitu ya Allah sendiri gitu. Jadi bukannya saya yang menemukan, tapi Allah sendiri yang teknik untuk mendevelop manusia, ya, disebut tarbiyah, gitu. Coaching. Oke, saya kira itu. Menarik ya. Alhamdulillah, itu ramai sekali yang saya baca itu ingin tahu ya tertarik ingin tahu tentang coaching. Coach Arif, kita ada jadwal coaching kapan, Coach Arif? Kalau gitu saya sudah boleh live? Hah? Atau masih ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi untuk Pak Ari? Ya kalau Silakan, sudah silakan. Bapak dan Ibu. Mau tanya untuk menjadi coach pemula gimana caranya, Pak Ari? Kemudian terus sama Coach Arif sama Coach Sudan jawab deh ya. Banyak yang ingin tahu bagaimana memahami ilmu. Pokoknya gini, jangan cuma banyak ingin tahu tapi ya kuasai sudah.
Ya. Kalau gini, kalau Anda percaya sama saya nggak bermaksud apa ya, nggak bermaksud jualan, nggak bermaksud dagang, nggak bermaksud promosi, marketing, enggak. Tapi saya sebagai apa ya, orang yang lebih tua dari kamu lah, sebagai guru yang pernah melalui kehidupan, bukan cuma teori. Kamu akan stres kalau kamu nggak punya ilmu coaching, kamu, aduh, nggak kemana-mana kali ya. Kamu hidupmu akan nyusahin orang. Kalau kamu jadi suami akan nyusahin istri. Kalau kamu jadi istri nyusahin suami. Kalau kamu jadi guru nyusahin murid. Kalau menjadi bos kamu nyiksa anak buah. Paham ya? Kalau jadi anak buah kamu nggak bisa ngomong sama pimpinan. Kalau kamu pimpinan juga nggak bisa kamu develop anak buah, hancur sudah. Mengapa? Karena berpikir bahwa manusia itu kosong, kamu yang ngisi. Itu kesalahan terbesar yang saya protes. Manusia itu bukanlah ember atau apa ember bahasa Malaysia apa? Bekas. Hah? Bekas, Pak. Bekas yang mesti diisi, tetapi api yang mesti dinyalakan. Ayo kita merdekakan. Yuk merdekakan anak-anak dari guru yang suka menceramahi murid, merdekakan anak buah dari bos yang suka merintah-merintah, merdekakan istri dari suami yang suka merasa paling pintar, merdekakan anak dari ibu yang mulutnya kayak petasan cabai rawit terus ngomong, merdekakan mahasiswa dari dosen yang cuma begini-begini. Betul? Beri kesempatan orang tumbuh berkembang. Cukup sudah derita. Cukup sudah derita anak-anak yang tidak tumbuh berkembang dan marah karena orang tua yang tidak pernah memberi kesempatan anaknya bicara untuk mengeluarkan ide. Marah para mahasiswa karena dosen yang terus memberi tugas tanpa memberi kesempatan berkembang. Sedih para karyawan dan pegawai karena bos yang hanya bisa perintah-perintah. Betul? Dan kesel juga anak buah bos juga karena anak buahnya tidak bisa ditumbuh kembangkan. Enough, cukup sudah. Cukup. Kita berubah, kita perbaiki generasi, kita merdekakan, kita biarkan tumbuh berkembang setiap orang. Menemukan mana hidupnya, menemukan kreativitasnya, menemukan tujuan hidupnya tanpa dipaksa-paksa, tanpa diperintah-perintah, biarkan dia menemukan. Ketika dia mampu menemukan itu, maka dia akan jadi unstoppable, tidak bisa lagi dihentikan. Betul? Dia akan mewujudkan impian-impiannya. Setuju? Dan dia akan menemukan arti hidupnya. Dan sejuta jalan akan ditemukan ketika kita mampu membebaskan pikirannya. Ya, itu ajakan dari saya untuk seluruh rakyat Indonesia, Malaysia, Singapura, atau Eropa yang hadir di sini. Beri kebebasanlah kepada manusia. Sudah cukup. Ini sudah eranya milenial, eranya 5.0, 4.0, era di mana mereka bisa tumbuh berkembang tanpa ada paksaan siapapun. Era kemerdekaan, hati yang bebas merdeka. Kalau Pak Nadiem mengatakan itu, merdeka belajar, dan belajar merdeka. Cukup ya, saya pergi dulu ya. Masya Allah, terima kasih Pak Ari. Makasih, Masya Allah. Ini nampaknya ramai yang belum puas Pak Ari mendengar apa ya, nanti sambung lagi. Mungkin minggu depan, bulan depan nanti kita. Kita ada ini Pak Ari, esok kita ada kelas coaching dan esok bermula dan kita nak invite ya siapa yang berminat, sungguh-sungguh berminat, kita bagi masuk secara percuma. Saya live dulu ya. Iya. Itu ada Sakura sama Umi di situ. Ya. Ya Pak Ari, terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak ilmunya. Terima kasih. Oh iya, sebentar. Kalau mau masternya coach di Malaysia namanya Coach Huda. It's the only one yang paham 3.0 coaching. The only one in the world, orang Malaysia. Satu-satu di dunia. Dan di Indonesia ini Coach Arif. Ya. Only one master coach 3.0 di Indonesia. Dan pertama dalam sejarah orang Melayu, Muslim membuat ilmu coaching yang bisa mengalahkan Barat, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar dari Allah, yang salah dari Al-Fakir Ari Ginanjar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Alhamdulillah.